Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Yola Olivia, NPM 2014231013 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Lampung. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang pemusatan data. Silakan disimak. Ukuran pemusatan data. Sekumpulan data biasanya digambarkan dengan suatu nilai pusat atau central tendency. Nilai tersebut disebut dengan ukuran pemusatan data. Nilai ukuran pemusatan data atau average merupakan nilai yang mewakili suatu kumpulan data sehingga nilai tersebut harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, harus mempertimbangkan semua data dalam kelompok data. Kedua, tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim atau pencilan atau outlier. Ketiga, harus stabil dari sampel ke sampel. Keempat, harus mampu digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut. Ada 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan, yaitu rata-rata, median, dan modus. Dari ketiga ukuran pemusatan data tersebut, rata-rata atau mean memenuhi semua sifat di atas kecuali sifat yang kedua. Rata-rata sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau pencilan atau outlier. Sebagai contoh, misalkan suatu kumpulan data adalah 2, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, dan 9. Rata-rata, median, dan modus dari kumpulan data tersebut memiliki nilai yang sama, yaitu 6. Jika nilai terakhir yang semula bernilai 9 diganti menjadi 90, maka rata-ratanya akan berubah menjadi 14 dan 10. Sedangkan nilai median dan modus masih tetap sama, yaitu 9. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa nilai median dan modus lebih baik dari rata-rata, tapi tetap saja nilai median dan modus tersebut tidak memenuhi sifat yang lainnya. Oleh karena itu, rata-rata merupakan ukuran pemusatan data yang terbaik sehingga paling sering digunakan dalam analisis statistik. Kita masuk ke materi mean atau rata-rata. Rata-rata adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekumpulan data atau a set of data. Rata-rata sangat baik digunakan apabila sebaran data merata atau nilai antara data yang satu dengan data yang lain tidak berbeda jauh atau homogen. Rata-rata hitung digunakan apabila jenis datanya adalah numerik atau interval atau rasio. Jika datanya adalah kategorik ordinal, maka sebaiknya menggunakan median. Dan jika datanya adalah numerik nominal, maka sebaiknya menggunakan modus. Sebaran datanya simetris, tidak terdapat data pencilan atau outlier. Rata-rata itu ada berbagai macam. Itu yang pertama itu ada rata-rata hitung, kedua itu ada rata-rata geometrik, ketiga ada rata-rata harmonik, dan lain-lain. Tapi kalau cuma disebut dengan kata rata-rata saja, maka rata-rata yang dimaksud itu rata-rata hitung atau aritmatik. Kita masuk ke penghitungannya. Penghitungan rata-rata itu dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data dari suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Jadi jika suatu kelompok sampel acak dengan jumlah sampel n, maka bisa dihitung rata-rata dari sampel tersebut dengan rumus ini. Rumusnya itu X rata-rata sama dengan 1 per N dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah XN tutup kurung. Terus kalau dinotasiin dengan sigma, itu rumusnya menjadi X rata-rata sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 XI. Terus ini keterangannya ya, X itu rata-rata hitung, X itu nilai sampel ke I, N itu jumlah sampelnya. Kita masuk ke contoh soal. Sini ada soal
Misal kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di suatu kelas, kita bisa mengambil sampel, misalnya ada 10 siswa, terus diukur tinggi badannya. Dari hasil pengukuran tersebut didapat data yaitu 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, dan 170. Dari data yang di atas ini yang udah kita ambil, itu bisa kita kerjain pakai rumus yang tadi, yaitu ada X rata-rata sama dengan 1/N sigma N I sama dengan 1XI. Langsung aja kita masukin N/10. 10 itu dari data tinggi badan 10 siswa tadi. Terus dijumlah sama datanya, ada 10 itu kan. Dijumlah 172 ditambah 167 ditambah 180 ditambah 170 ditambah 169 ditambah 160 ditambah 175 ditambah 165 ditambah 173 dan ditambah 170. Didapatkan jumlah 1701. Kemudian dikali sama 1/10 dapatnya 170,1. Dari hasil penghitungan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tinggi rata-rata tersebut tadi 170,1. Next, kita masuk ke materi median atau nilai tengah. Median adalah nilai yang terletak di bagian tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Nilai median dipengaruhi oleh banyaknya pengamatan dan tidak tergantung pada besarnya nilai pengamatan, walau nilainya tersebut sangat ekstrim. Dengan demikian, median sangat cocok digunakan untuk mewakili data yang distribusinya tidak homogen. Median sangat baik digunakan pada saat rata-rata tidak memenuhi syarat pada data berjenis interval atau rasio, yaitu ketika distribusi data tidak simetris. Kemudian skala data numerik ordinal. Jika rata-rata memenuhi syarat untuk digunakan, sehingga yang digunakan adalah median, maka varian dan standar deviasi juga tak layak untuk digunakan. Di sini ada rumus median untuk data ganjil dan data genap. Yang pertama itu data ganjil, yaitu rumusnya M sama dengan X dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Untuk yang data genapnya itu ada M sama dengan 1/2 dalam kurung X dalam kurung N/2 ditambah X dalam kurung N/2 ditambah 1 tutup kurung. Keterangannya M itu untuk median, N itu untuk jumlah datanya, X itu untuk nilai datanya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Yang pertama ada soal 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil penghitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka itu ada 5, 6, 7, 3, dan 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah, karena di atas ini jumlah datanya ganjil, maka perhitungan mediannya menggunakan rumus ganjil. Kan itu karena ada 5. Jadi pakai rumus yang X N plus 1 dibagi 2. Di sini kan N-nya ada 5. Jadi 5 ditambah 1 bagi 2. Hasilnya itu X 6/2. 6/2 itu 3. Jadi X-nya itu X3. Jadi dari rumus yang di atas itu kan diperoleh X-nya X3. Untuk mengetahui X3-nya itu kita urutin dulu datanya dari yang terkecil. X3 dari yang terkecil itu kan ada 2, 3, 5, 6, 7. Jadi nilai tengahnya itu yang di ketiga, yaitu 5.
Jadi nilai mediannya itu adalah 5. Contoh soal yang kedua, ada soal 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke-10 siswa tersebut ini sama kayak soal rata-rata tadi ya, ada 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, dan 165. Hitunglah median dari data tinggi badan siswa. Kalau yang tadi itu data ganjil, di sini itu data genap, ada 10 siswa. Jadi kita menggunakan rumus untuk data genap, yaitu ada M sama dengan 1/2 X N per 2, N itu kan ada 10 siswa, jadi 10 bagi 2 ditambah X, 10 dibagi 2 ditambah 1, N itu 10, ada 10 siswa kan, tambah 1, jadi hasilnya itu 1/2, 10 dibagi 2 itu 5, dan 10 bagi 2 tambah 1 itu 6, jadi X5 dan X6. Dan untuk melanjutkan perhitungan itu, kita itu harus lebih dulu mengetahui nilai X5 dan nilai X6 nya kan, untuk tahu nilai mediannya di mana. Jadi kita urutin juga dari sama kayak yang tadi, urutin dari yang terkecil. Itu dimulai dari 160, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, dan 180. Dan di sini karena genap, jadi mediannya itu ada 2, 170 dan 171. Itu yang letaknya dari X5 dan X6. Kemudian dari pengurutan tersebut diperoleh nilai X5 itu 170 dan X6 nya itu 171. Terus kita bisa masukin lagi rumusnya. Terus karena di sini mediannya ada 2, kita bagi lagi sama 1/2 dijumlah terus dibagi. 170 ditambah 171 itu hasilnya 341 dikali setengah, kita dapat hasilnya yaitu 170,5. Selanjutnya kita masuk ke materi modus. Modus atau mode adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut, atau bisa dikatakan juga nilai yang populer atau menjadi mode dalam sekelompok data. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki 2 modus disebut dengan bimodal, sedangkan jika lebih dari 2 modus disebut multimodal. Jika dalam kelompok data tidak terdapat satupun nilai data yang sering muncul, maka sekelompok data tersebut dianggap tidak memiliki modus. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Di sini ada contoh soal yang pertama. Sebenarnya soal ini sama-sama aja ya, tapi pencarian aja yang dibedain. Ada 10 orang siswa yang dijadikan sampel, diukur tinggi badannya. Tinggi badannya itu ada 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 175, dan 170. Tentukan modus tinggi badan siswa. Jadi untuk mengetahui modus itu, kita itu nggak perlu rumus apapun ya. Jadi kita itu cuma melalui pengamatan. Dari hasil pengamatan juga itu di atas tuh yang banyak paling muncul tuh 170 ya, karena dia ada 2 kali munculnya. Jadi kalau data yang lain tuh cuma ada sekali. Jadi kita tuh langsung tahu gitu modusnya itu yaitu ya 170. Kita juga bisa, kalau misalnya bingung, kita juga bisa ngurutin dulu
datanya dari yang terkecil. Jadi udah diurutin dari yang terkecil tuh ada 160, 165, 167, 169, 170, 170-nya ada 2 kan. Terus 172, 173, 175, dan 180. Di sini kan yang lainnya tuh datanya cuma 170 doang, yang 2. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ada 8 buah mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan 8 mobil tersebut adalah 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, dan 75. Tentukan modus kecepatan mobil. Kalau ini dia modusnya itu ada 2 ya. Jadi kita urutin dulu dari yang terkecil juga. Itu ada 45, 50, 60, 60, 70, 70, 75, dan 80. Jadi di sini karena pengurutan udah diurutin juga dan terlihat ada 2 nilai yang sering muncul, yaitu ada 2. Jadi kita langsung dapat diketahui modusnya itu 60 dan 70. Baiklah, sekian materi tentang pemusatan data yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.